Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya RTS Ramasrita, NIM A1C424077. Saya di sini akan menjelaskan terkait dari chapter 17. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, gen LACL menghasilkan protein reseptor. Reseptor aktif dapat menempel pada operator dan mematikan gen. Pada sel dengan satu LACL plus dan satu LACL min, alel LACL plus tetap menghasilkan reseptor aktif yang bisa berdifusi dan mengendalikan kedua kromosom. Jadi, LACL plus dominan terhadap LACL min. Kemudian pada gambar B, dominansi cis. Pada dominansi cis, alel LACL plus berada pada molekul DNA yang sama dengan gen ZYA. Reseptor dari LACL plus mengatur operator pada DNA tersebut. Saat laktosa hadir, operon bisa diinduksi dan diekspresikan. Penjelasan gambar C, dominansi trans. Nah, pada dominansi trans ini, alel LACL plus berada di DNA berbeda, tetapi tetap menghasilkan reseptor diffusible yang bisa mengontrol operon lain. Satu LACL plus cukup mengatur kedua operon dalam satu sel. Slide kedua ini terkait gambar operon LAC pada panel 1 inducible synthesis. Pak inducer tidak ada produk fungsionalnya. Nah, bakteri memiliki dua salinan operon LAC, satu di kromosom dan satu pada plasmid F. Pada kromosom, operatornya normal, sehingga reseptor aktif menempel dan menghentikan transkripsi. Pada plasmid F, operatornya mutasi OC, sehingga RNA polimerase tetap dapat melakukan transkripsi, tetapi gen-gen yang ada adalah Z-min, Y-min, dan A-min, sehingga produk yang dihasilkan tidak berfungsi. Nah, mungkin terjadi transkripsi pada operator mutasi, sel tidak dapat menghasilkan enzim LAC yang berfungsi. Kemudian ada panel 2, inducible synthesis. Dengan inducer menghasilkan produk fungsional. Inducer misalnya alkton hadir dan berikat dengan reseptor sehingga reseptor tidak bisa lagi menempel pada operator. A polimerase dapat bertranskripsi pada kromosom dan plasmid F. Plasmid tetap menghasilkan protein tidak fungsional, tetapi kromosom membawa gen plus Y plus dan A plus yang normal. Hasilnya, sel menghasilkan enzim LAC yang putih, galaktosidase dan permasae. Nah, pada panel 3 ini, sintetis atau reseptor rusak, transkripsi terus berlangsung. Nah, kromosom membawa L-min sehingga reseptor tidak berfungsi dan operator selalu terbuka meskipun tanpa inducer. Pada plasmid F memang ada, tapi operator plasmid sehingga reseptor tidak bisa menempel. Jadi kesimpulannya, transkripsi berlangsung terus-menerus tanpa membutuhkan inducer. Panel 4 ini, konstitis tanpa inducer tetap aktif. Tanpa inducer, transkripsi tetap terjadi. Reseptor tidak bekerja sedangkan reseptor normal tidak dapat mengikat operator mutasi. Akibatnya, gen LACL normal pada kromosom terus menghasilkan protein fungsional tanpa memerlukan inducer. Slide ketiga ini melihatkan bahwa regulasi operon LAC tidak hanya ditentukan oleh satu titik pengendali saja, tetapi merupakan hasil kerja sama beberapa elemen regulasi yang saling berinteraksi. Dengan ada kombinasi sinyal dari inducer laktosa, tingkat glukosa, CAP dan CAMP dan reseptor, sel dapat menentukan kapan harus mengekspresikan gen LAC dan kapan harus menghentikan, sehingga penggunaan energi menjadi lebih efisien. Slide terakhir ini juga memperlihatkan bahwa aktivasi dan resepsi operon LAC merupakan hasil keseimbangan dua sistem pengaturan, yaitu CAP dan CAMP yang membantu membuka akses transkripsi saat glukosa rendah. Nah, kemudian LAC reseptor yang menutup akses ketika tidak ada laktosa. Kombinasi kedua mekanisme tersebut, sel hanya mengekspresikan gen LAC ketika diperlukan, yaitu ketika laktosa tersedia sebagai sumber energi dan glukosa
sedang rendah.